Hai sahabat kamu, apa kabar nih sahabat kamu sekalian? Semoga teman-teman sahabat kamu semua baik-baik saja dan sehat-sehat semua. Eh, Ketemu lagi dalam program 30 Minutes Around the World. Dan kali ini kita akan jalan-jalan bersama-sama ke Vietnam, ke Ho Chi Minh City. Dan kita akan eh, ketemu ngobrol-ngobrol bareng sama diplomat Indonesia fungsi penerangan sosial dan budaya, yaitu Ibu Eva Kurniati Situmorang, dan dosen bahasa Indonesia di Ho Chi Minh City Open University, yaitu Miss Nguyen Thi Tu Hang, atau yang biasa dipanggil dengan Mbak Hani. Sekarang mari kita coba dulu. Kita invite tuh. Ya, selamat sore. Sahabat. Oke, kita sudah terkonek dengan KJRI Ho Chi Minh City. Selamat sore Ibu Eva dan Mbak Hani ya. Mohon maaf ya sahabat Kemlu, ada gangguan koneksi. Dan sambil menunggu, mungkin sahabat Kemlu boleh memberikan pertanyaan melalui question and answers button. Dan nanti kita akan list lagi. Ya, selamat sore. Halo, sore. Selamat sore Ibu Eva dan Mbak Hani. Oh, udah bisa buka masker ya, Mbak. Oke, sepertinya koneksinya sudah kembali. Apa kabar nih Ibu Eva dan Mbak Hani? Ya, saya baik sekali. Sangat senang. Cuaca di Vietnam, di Ho Chi Minh sekarang bagaimana nih kira-kira? Panas ya tadi ya? Iya. Panas ya? Ya, di sini juga kebetulan nggak lagi hujan, lagi cukup cerah. Dan mungkin pertama-tama ada baiknya kita untuk perkenalan terlebih dahulu ya sahabat Kemlu, karena kalau tidak kenal biasanya kita jadi sulit untuk menyayangi seperti Waduh, kata curhat ya. Curhat ya. ya kayaknya Mbak. Maka dari itu eh, boleh perkenalan terlebih dahulu Ibu Eva dan Mbak Hani. Dulu ya. Halo semua, sahabat KMU, saya Eva, Ganti Orang. Saya adalah pelaksana fungsi dan pendidikan sosial dan budaya. Salam kenal semua ya. Halo Ibu Eva. Ya, berbahasa Indonesia dikatakan bahwa tak kenal tak sayang ya. Jadi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya seperti Mbak sudah kenalkan tadi. Nama lengkap saya Tuhan. Tapi biasanya di Indonesia dipanggil dengan nama Hani. Salam kenal semuanya. Baik, terima kasih. Salam kenal Ibu Eva dan Mbak Hani. Nah, pertama-tama mungkin ini tuh sesuatu yang ditanya-tanyakan juga dari sahabat Kemlu kita nih. Untuk mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Hani, bagaimana sih sebetulnya rasanya sebagai menjadi diplomat Indonesia yang ditugaskan di Ho Chi Minh, Vietnam, Ho Chi Minh City, Vietnam. Kalau saya pribadi, saya merasa sangat bersyukur ya saya bisa ditugaskan di sini karena Vietnam itu merupakan sahabat baik dari Indonesia dari sejak dulu, bahkan dari zaman Majapahit kita sudah ada hubungannya. Dan saya datang ke sini nggak ngerasa seperti justru nggak ngerasa seperti di luar negeri karena
orang-orangnya mirip, makanannya mirip, jadi ngerasa homey gitu di sini. Jadi saya sangat bersyukur sih bisa di sini, dan semoga dengan saya ditempatkan di sini bisa memberikan sumbangsih bagi hubungan Indonesia. Ya. Baik, terima kasih Bu Eva. Lalu saya juga ingin bertanya nih, sebenarnya saya cukup bertanya-tanya tentang Mbak Hani. Mbak Hani kalau nggak salah pernah sekolah ya di Indonesia. Iya, pernah sekolah di Indonesia. Kalau boleh tahu sekolahnya dulu di mana ya Mbak ya? Dulu pertama saya ikut beasiswa dan mahasiswa di Malang. Terus setelah itu saya ikut KMP di Universitas Muhammadiyah Malang juga. Oh, baik. Ya, salam Arema Mbak dari saya juga dari Malang Iya, sebelumnya. betul ya. Ya, Malang, ya. Iya. Dari pengalaman Mbak Hani selama di Indonesia, terutama di Malang, ada nggak sih hal-hal yang berkesan buat Mbak Hani sendiri? Mungkin makanannya. Takut-takut mungkin di sana. Pengalamannya karena saya tinggal di Indonesia ya agak lama ya 4 tahun, jadi pengalamannya ya banyak sekali, terutama di Malang. Tapi selama di Malang atau di Indonesia juga saya pertama kali dulu ya saya datang di Indonesia karena masih belum terlalu paham tentang Indonesia, jadi juga ada sedikit salah tentang ini. Biasanya mayoritas di Indonesia itu Muslim kan, tapi saya juga karena masih baru, jadi saya tidak tahu, dan saya pakai makanan di piring teman saya itu pakai tangan kiri. Ya itu sangat menyesal waktu itu. Dan tapi ya itu saya juga sangat suka di Indonesia karena waktu itu teman saya tidak marah, tapi dia sangat ramah dan jelaskan ya di sini karena ada alasan ini dan tidak apa-apa, nanti dapat pengalaman, nanti kamu jangan itu lagi aja, gak apa-apa gitu nanti. Iya. Terlebih lagi pasti kan waktu di Malang waktu itu muka eh, Mbak Hani itu mirip orang Indonesia. Jadi orang mungkin mengira bahwa Mbak Hani ini orang Indonesia kali tadinya ya. Makanya. Tapi setelah tahu kan enggak lah Mbak, enggak apa-apa. Orang Indonesia ramah-ramah kok Mbak. Kita mengerti. Ya, Nah, kalau boleh tahu nih, Mbak Hani ini kan mengambil pekerjaan sebagai dosen bahasa Indonesia. Apa yang membuat Mbak Hani ini tertarik dengan bahasa Indonesia dan apa sih alasannya sebetulnya Mbak? oh ya ini sedikit panjang. Karena uh, sebelumnya saya belajar di S1 itu jurusan studi Asia Tenggara, itu semua hal pun tentang negara-negara di Asia Tenggara. Itu salah satu penelitian saya itu tentang Indonesia. Terus salah satu mata kuliah di situ juga bahasa Indonesia. Tapi sayangnya itu pengajarnya itu masih kurang. Jadi saya mau ke Indonesia belajar bahasa Indonesia untuk nanti balik ke universitas saya jadi mengajar dosen bahasa Indonesia, itu alasan saya. Terus setelah itu waktu ke Indonesia jadi banyak informasi tentang Indonesia, jadi sangat suka budaya Indonesia juga sih. Dan waktu balik ke sini dan mengajar bahasa Indonesia itu saya juga lebih cari banyak informasi tentang budaya. Ternyata kita itu dua negara beda. Di Vietnam itu agamanya mayoritasnya itu Buddha dan di Indonesia mayoritasnya Islam. Tetapi waktu saya baca dan ada bandingan juga sudah pernah buat workshop tentang Indonesia dan Vietnam, saya baru tahu kita juga ada banyak kesamaan dalam budaya, seperti contoh seperti Ramadan atau disebut Lebaran ya, di Indonesia itu hampir sama dengan hari Imlek di Vietnam. Karena kita juga sebelumnya Lebaran itu kita juga
membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan em, pada hari pertama lebaran itu di Indonesia biasanya orang-orang akan pakai pakaian cantik ke masjid, tapi di Vietnam itu hari pertama mereka juga mau pakaian sangat cantik dan ke tempur seperti itu, candi gitu, untuk ibadah gitu, untuk sholat gitu. Jadi setelah itu mereka juga mau mengunjungi keluarga, orang tua, meminta maaf. Di hari Imlek di Vietnam itu juga sama. Setelah itu mereka akan ke keluarga gitu, dan mau kasih angpau untuk anak-anak ya. Di sini ya saya sampai sekarang masih sangat suka angpau. Ya, jadi anak-anak di Vietnam juga sama sih. Di situ kan setelah 1 bulan apa sih itu makan apa sih? Ya puasa. Tapi di sini ya anak-anak cuma dikasih angpau sebagai uang keuntungan untuk lebih semangat untuk rajin belajar seperti itu. Jadi hampir sama di situ. Dan sangat menarik kalau ada kesempatan untuk penelitian lebih dalam. Ya. Emang berarti kalau dilihat-lihat memang sejarah Vietnam dan Indonesia itu memang saling berkaitan satu sama lain ya Mbak ya. Dan kalau boleh tahu nih, dalam belajar bahasa Indonesia apa sih yang paling sulit buat Mbak Hani? Karena buat saya pribadi waktu saya sekolah, bahasa Indonesia itu salah satu hal yang mata pelajaran yang paling sulit salah satunya. Itu bahasa Indonesia. Kalau untuk belajar bahasa Indonesia itu sebenarnya itu tata bahasa dan cara menyusun kosakata itu bahasa Indonesia dan bahasa Vietnam hampir sama. Iya, tapi ini kalau belajar lebih dalam bahasa baku, bahasa formal dan informal itu agak sulit ya. Terus karena dalam pelafalan bahasa Indonesia itu juga agak beda dengan bahasa Indonesia, bahasa Vietnam, karena waktu saya juga dulu saya belajar juga ada salah tentang tidak bisa katakan huruf R itu. Oh iya iya. Sampai sekarang saya mengajar juga harus ingatkan mahasiswa, ya jangan ya kamu harus banyak latihan dia bisa ya R seperti itu. Dan B dan B dan S dan T juga sama. Biasanya dulu saya di Indonesia sering seperti mahasiswa bukan mahasiswa gitu ya ya gitu. Jadi pelafalan juga ya agak sulit ya. Baik, kalau dari di tempat di mana Mbak Hani mengajar sekarang, menurut Mbak Hani, apa sih yang membuat millennials atau pelajar-pelajarnya Mbak Hani nih untuk tertarik dengan bahasa Indonesia? Coba aja Siswa kamu berapa tertarik? Ya, yang pertama itu karena waktu ke sini pertama itu karena ada dosen mengajar bahasa Indonesia ya. Ya itu pertama. Terus yang kedua karena sebenarnya jurusan saya di universitas terbuka itu sebenarnya mereka juga banyak penelitian tentang budaya Indonesia, dan saya pikir itu bahasa itu salah satu seperti bahan itu pertama untuk memahami budaya sebuah negara yang lain, jadi itu sangat penting. Dari itu mahasiswa juga sangat menarik untuk belajar bahasa Indonesia, dan kan karena sekolah di sini juga sangat ramah dan membuat banyak kesempatan untuk mahasiswa datang, dan mereka juga kenalkan tentang budaya Indonesia dan mengajak mahasiswa untuk menari tradisional Indonesia. Jadi yang mereka mau seperti, oh ya saya juga mau belajar bahasa Indonesia dan dapat beasiswa seperti itu. Jadi itu mereka belajar bahasa Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Hani. Kebetulan ini mungkin kita akan sambil lihat-lihat di kolom chat juga nih ya. Ada beberapa yang mulai menanyakan kepada Mbak Hani nih.
Mungkin nggak sih ada peluang untuk belajar bahasa Vietnam, mungkin untuk orang Indonesia ya di Vietnam, dan pelajar Vietnam belajar bahasa Indonesia di Indonesia langsung, Pelajar mungkin Indonesia. Bahasa Vietnam kan. Ini bisa promosikan juga. Boleh, boleh. Karena sekarang universitas saya sedang buka seperti jurusan belajar studi tentang Vietnam bagi mahasiswa asing seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman penonton yang sedang menarik belajar bahasa Vietnam atau mau cari informasi budaya tentang Vietnam itu bisa daftar di universitas saya dan saya sebagai pengajar di situ dan sangat mau bantu kalian juga. Ya, ya, ya. lalu untuk pelajar di Vietnam mungkin nggak ya untuk belajar bahasa Indonesia langsung di Indonesia? Mungkin Ibu Eva juga bisa membantu untuk menjawab. Boleh ya kalau membantu jawab, mungkin seperti Hani, yang pengalaman Hani, dia kan mengikuti skema beasiswa dan mahasiswa ya. Dia pertama belajar tahun ke Indonesia, belajar budaya. Setelah itu dia mengambil beasiswa kemitraan negara berkembang, yaitu itu bergelar bisa S2, bisa S1, bisa S2, bisa S3. Jadi banyak sekali memang kesempatan bagi pelajar Vietnam untuk belajar ke Indonesia langsung. Belum lagi BSBI ya, program Kemlu. Itu juga cukup banyak sih dari Vietnam yang ikut sebelum pandemi, waktu sebelum pandemi, karena kan datang ke Indonesia gitu. Kalau online memang waktu itu, kalau setelah pandemi memang agak sulit ya. Banyak kesempatan. Yang kayak hari ini banyak, ada ratusan yang udah mengecap pendidikan atau mungkin pendidikan informal maupun formal di Indonesia. Baik, berarti memang ada sesuatu yang sangat terbuka ya, baik untuk warga Vietnam belajar bahasa Indonesia di Indonesia ataupun warga negara Indonesia yang mau belajar bahasa Vietnam di Vietnam. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi nih, Mbak Hani. Ya. Bagaimana pengalaman sebagai pengajar di Vietnam? Mungkin ya karena sebuah tantangan ya, karena yang diajarkan bukan tentang Vietnam, tapi tentang budaya lain, tentang bahasa dari negara lain. Bagaimana sih pengalamannya? Yang pertama itu sebenarnya dulu waktu saya belajar di S2 sudah pikir karena bahan ajar bahasa Indonesia sebenarnya banyak ya, tapi bahan ajar bagi mahasiswa Vietnam itu masih kurang karena tidak ada yang bahasa Indonesia dan bahasa Vietnam, biasanya bahasa Indonesia aja gitu. Jadi saya harus sendiri menyusun gitu bahan ajarnya bahasa Indonesia dan harus cari gimana cara metode mengajar gitu. Jelaskan dia mahasiswa lebih gampang untuk memahami dan bisa menguasai bahasa Indonesia seperti itu. Jadi yang paling kesulitan itu tata bahasa. Karena tentang mengajar tentang imbuhan atau ya dan bedakan bahasa baku dan informal itu agak sulit bagi mahasiswa itu. Apa lagi ya, ada dua ya tentangnya, terus pengalamannya ya untuk ya tadi saya sudah bilang tentang pelafalannya itu. Jadi pengalaman saya untuk mengajar biar mereka lebih mahir itu saya biasa dari tingkat dasarnya itu saya harus seperti ingatkan mereka cara lafal gimana, terus untuk ajar bahasa Indonesia itu saya juga harus jelaskan lebih dalam gitu biar mereka lebih paham gitu. Apa yang beda karena ini ada satu huruf aja dan mereka yang selalu lupa itu C C di dalam bahasa Indonesia kita biasanya lafal C kan, tapi di Vietnam itu sepertika. Iya. Jadi biasanya saya sering bercanda mahasiswa seperti ini.
membaca buku itu mereka sering baca jadi membakar buku. Jadi itu seperti bakar buku seperti itu. Jadi saya sering bercanda mereka jangan salah itu jadi maknanya akan langsung beda. Ya. Itu cuma lucu-lucu aja tapi juga itu sebagai ya dia mereka bisa berubah kalau bicara bahasa Indonesia. Wah, seru sekali ya. Berarti memang ada hal yang menjadi tantangan, tapi tantangan itu juga bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan juga kalau kita pikir-pikir ya, karena jadinya lucu gitu. Em, ada pertanyaan lagi nih untuk Ibu Eva ataupun Mbak Hani kalau bisa dijawab. Kira-kira kalau ada mahasiswa Indonesia yang mau cari beasiswa ke Vietnam, ada tipsnya nggak? Tips and tricksnya? Mau saya jawab, tipsnya menghubungi Ibu Hani. Iya. Dia yang punya beasiswa. Nanti bisa langsung gitu, nanti bisa dibantu sih. Baik, iya. Kalau ada ini mungkin ada apa? Ya, kalau orang mungkin ada website atau Oh iya, kalau untuk cari beasiswa ke Vietnam itu coba cari kontak dengan saya biasa lebih gampang untuk kirim websitenya ya. Tapi kalau coba seperti cari Ho Chi Minh City Open University atau USSH itu juga ada jurusan studi Vietnam itu. Kalau kalian mau dan di situ juga ada banyak beasiswa untuk kalian kalau mau belajar tentang Vietnam atau bahasa Vietnam juga. Itu biasanya beasiswa dari pemerintah juga. Dan sampai sekarang sepertinya ada banyak mahasiswa dari Korea yang mau daftar di sini dan Laos juga ada. Jadi kalau tentang beasiswa itu mungkin lebih baik tentang informasinya itu ke websitenya langsung aja ya. Kalau tipsnya itu ya memang kalau mau ke Vietnam dan belajar dan cari beasiswa itu sangat gampang sih waktu saya ke Indonesia aja. Tapi dulu pertama-tama itu kalian juga bisa bahasa Inggris aja juga boleh, tidak harus bisa berbahasa Vietnam. Ya itu aja ya yang saya bisa jelaskan sekarang. Nah, sahabat Kemlu bisa langsung catat aja tuh yang tadi dijelasin oleh Mbak Hani ya, dan bisa langsung dipersiapkan untuk apply ke universitas yang ingin dituju. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari sahabat Kemlu. Menurut Mbak Hani sebagai penutur Vietnam, dari tata bahasa dan vocabulary, lebih susah bahasa Inggris formal atau bahasa Indonesia? Kalau ini pendapat saya sendiri aja ya, karena bahasa Inggris itu menurut saya grammar itu lebih susah daripada bahasa Indonesia. Karena kalau banding dengan negara yang lain seperti Korea atau Jepang itu ya mungkin susah kalau belajar bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Vietnam itu seperti tadi saya sudah bilang ya, hampir sama. Seperti kalau seperti mau bilang ini buku saya itu biasa di bahasa Inggris itu harus bilang my book kan, tapi di bahasa Indonesia cuma buku saya aja gitu. Tapi bahasa Vietnam juga hampir sama buku ya buku saya gitu. Jadi hampir sama itu contoh sedikit ada ya tentang bahasa Vietnam dan bahasa Indonesia. Jadi kalau lebih dalam tentang imbuhan aja itu mungkin bahasa Indonesia agak susah. Tapi kalau untuk berbicara, untuk komunikasi setiap hari itu bahasa Indonesia serius sangat mudah untuk belajar gitu. Ya menurut saya lebih mudah dari bahasa Inggris. Ya. Ya, berarti karena pola bahasanya, tata bahasanya mulai dari SPOK-nya mungkin ya Mbak ya, itu masih mirip-mirip gitu ya dengan bahasa Indonesia dan bahasa Vietnam. Nah, mungkin sekarang pertanyaan untuk Ibu Eva. Ibu Eva sebagai diplomat Indonesia di Ho Chi Minh City di Vietnam, em,
kita penasaran nih Bu tentang gimana sih hubungan bilateral Indonesia dengan Vietnam, terutama di wilayah akreditasi yang dalam KJRI Ho Chi Minh City. Ini, mungkin kita bicara ini dulu ya dari apa sejak kapan sih Indonesia Vietnam tuh terjalin hubungan diplomatiknya, yaitu 30 Desember 1955. Jadi cukup lama ya kita udah menjalin hubungan, dan memang hubungan Indonesia dan Vietnam tuh sangat baik, terutama kalau di Ho Chi Minh ini, karena kota Ho Chi Minh adalah economic powerhouse dari Vietnam. Jadi memang secara langsung juga mempengaruhi kerjaan kita, yaitu kita memang kerjanya fokus pada ekonomi. Dan berita baik ya untuk dari segi ekonomi adalah Indonesia dan Vietnam tuh punya perjanjian kan, target perdagangan 10 miliar US dollar pada tahun 2023. Dan ternyata kita sudah berhasil mencapai target tersebut tahun lalu, malah melebihi 11 miliar, 5 kalau nggak salah. Jadi itulah bukti ya, walaupun pandemi, tapi kerjasama antara Vietnam dan Indonesia malah justru semakin kuat. Kita harus bersyukur, dan kalau ini juga ada banyak perusahaan Indonesia. Kalau di seluruh Vietnam ada 40, tapi kalau di wilayah kerja HCMC sendiri ada sekitar 30 perusahaan Indonesia, dan itu lintas sektor, nggak hanya satu sektor. Ada Gojek, Traveloka, ada juga Ruang Guru juga udah masuk, Mayora, terus ada Java, dan ada dalam shipping company itu ada Samudra Indonesia. Jadi banyak macam-macam gitu, nggak hanya misalnya cuma makanan atau apa, tapi banyak macam-macam di sini. Dan dari segi WNI juga di sini adalah di wilayah kerja HCMC itu salah satu yang paling banyak. Kita di wilayah kerja HCMC itu ada sekitar 640 orang WNI yang tinggal di sini, dan sekitar 400 ada di Ho Chi Minh City sendiri. Berarti memang kalau dilihat sejarah panjangnya ini emang kita ini emang sangat erat ya antara Indonesia dan Vietnam. Terlebih lagi bukan hanya itu, ekspansi, bahkan kita pun bisa mengekspansi ekonomi kita di Vietnam, dan Vietnam pun sangat terbuka dengan hal itu. Salah satu yang menarik buat kami pribadi itu sebetulnya tentang Gojek tuh. Apakah Mbak Hani pernah coba pakai Gojek? Iya, itu setiap hari ya. Oh, setiap hari. Iya. Sedikit malu. Saya orang Vietnam tapi tidak bisa menyindir. Jadi biasanya ke tempat kerja atau ke ada urusan gitu, biasa saya pakai Gojek. Iya. Berarti Gojek. Ya, sama. Tapi waktu naik Gojek itu saya juga sering berbicara dengan Pak supir itu. Oh ya, kamu tahu ini perusahaan dari mana? Dari Indonesia itu ya. Dan saya sudah pernah belajar di situ, dan dia, oh kamu bisa bahasa Indonesia juga ya. Dan saya bilang, oh ya tentu saja gitu. Dan ya mereka mungkin sangat menarik. Ya karena bukan semuanya orang tahu itu Gojek dari Indonesia, tapi saya sering tanya-tanya seperti pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya. Berarti kebayang lah ya sahabat Kemlu, kira-kira di Vietnam kita juga masih bisa pesan GoFood ternyata sahabat Kemlu. Itu sama, nggak perlu install aplikasi lain gitu. Dari Indonesia, nih. Iya. Meskipun kami belum pernah nih ke Vietnam, jadi terbayang kalau di Vietnam itu, oh ada Gojek juga, oh ada sepeda motor juga di mana-mana. Iya. Lalu untuk Ibu Eva lagi nih, apa sih kira-kira potensi kerjasama antara Indonesia dan Vietnam? Potensi banyak. Kita nih yang lagi kita pengen dorong itu adalah yang BUMN. Jadi nanti kita punya rencana untuk mendorong supaya BUMN Indonesia bisa masuk sini, karena memang Vietnam lagi banyak, mereka tuh membangun terus. Sekarang tuh mereka masanya membangun dan membutuhkan banyak investasi, membutuhkan banyak perusahaan asing gitu, mengundang banyak perusahaan asing masuk ke Vietnam. Sangat terbuka ya di Vietnam itu untuk ikut
ikut dalam proyek mereka, dalam tender, dan itulah yang lagi kami coba galakan juga di sini. Kita akan mendorong dan mencari proyek-proyek yang mungkin BUMN kita bisa ikutin gitu di sini. Wah, iya. Karena kayaknya sejauh itu Tentang bidang pendidikan itu, ya, karena ini saya juga mau banyak ada kerjasama tentang bidang pendidikan antara Vietnam dan Indonesia di masa depan gitu. Jadi semoga nanti ada kesempatan kalau ada pendaftar yang menarik dengan universitas saya atau universitas yang lain di Vietnam itu, kita bisa seperti exchange students gitu. Banyak program itu lebih baik karena bagi universitas yang lain atau universitas saya itu mereka sukanya penelitian tentang budaya Indonesia, atau kalau ada kesempatan bisa ke Indonesia ya mereka juga sangat mau dan sangat menarik. Jadi ya kalau tentang bidang pendidikan itu semoga dapat kesempatan untuk kerjasama antara universitas di Vietnam dan universitas-universitas di Indonesia juga. Ya, kami siap membantu. Iya. inilah ya kerjasama antara KJRI Ho Chi Minh City dan juga banyak pihak-pihak di Vietnam ini sangat erat, sahabat Kemlu. Kita bisa lihat sama-sama dan akan terus berkembang. Dan catat sekali lagi tuh sahabat Kemlu, banyak kesempatan untuk sekolah di Vietnam, untuk bisa kita juga banyak jalurnya. Bisa juga langsung hubungi Mbak Hani atau Ibu Eva. Boleh. Nah, mungkin sebagai closing melihat bahwa sudah 30 menit kita bersama, tidak terasa ya Ibu Eva dan Cepat sekali ya. cepat sekali. Iya. Mungkin sebagai closing kira-kira ada pesan apa nih dari Ibu Eva dan Mbak Hani untuk sahabat Kemlu? Ibu Ani, orang lebih tertarik mendengar Bu Satu-satu. Kalau pesan mungkin karena saya pendidikan ya di bidang pendidikan sosial budaya, kami sangat welcome kalau misalnya ada tadi yang mau tertarik mau belajar ke sini, silakan. Saya siap kalau membantu misalnya nanti menghubungkan dengan Hani atau bahkan universitas yang lain, kami siap gitu kalau ada pun mau kerjasama dengan institusi pendidikan di Vietnam ataupun mau kerjasama budaya nih, kita mau tari, mau grup tari atau apa gitu, silakan. Kami sangat welcome dan akan pasti membantu. Baik, terima kasih Bu. Hani, silakan. Ya, seperti ya semua yang saya mau sampaikan. Udah jawab ya? Ya, tapi yang juga seperti Ibu Ira, kalau Anda mau sangat menarik atau mau jadi informasi tentang beasiswa atau mau belajar bahasa Vietnam serta budaya Vietnam, pengen saya menjelaskan, saya selalu siap dan akan membantu. Kalau kalian kesini butuh orang untuk membantu kenalkan tempat wisata di sini, khususnya di Ho Chi Minh, kota Ho Chi Minh ya. Saya selalu siap. Terima kasih banyak Ibu Eva dan Mbak Hani. Terima kasih sudah mengajak kita jalan-jalan ke Ho Chi Minh City, Vietnam, dan mengerti lebih lagi nih. Sudah menyaksikan. Terima kasih banyak Ibu. Dan terima kasih banyak juga buat sahabat Kemlu sekalian. Semoga informasi-informasi yang didapatkan pada sore hari ini ataupun juga bincang-bincangnya, jalan-jalannya bisa bermanfaat buat sahabat Kemlu sekalian. Terima kasih banyak Ibu Eva dan Mbak. Terima kasih. Dadah.